gambarannya lebih sederhana, saya mau menganalogikannya atau mengumpamakannya dengan dunia pertanian. Misal saya adalah seorang petani tomat, cabai, atau yang lainnya. Yang pertama, waktu saya mau menanam tomat, maka saya tentu harus mencari bibit yang bagus. Saya harus mencari informasi di mana bibit yang bagus tersebut, dan sumber informasinya harus terpercaya. Kemudian saya putuskan untuk membeli sejumlah bibit. Yang kedua, saya harus punya lahan, baik itu milik sendiri, menyewa, ataupun dengan cara yang lainnya, untuk menanam bibit tadi agar bisa bertumbuh dan bertambah. Yang paling penting adalah saya harus punya akses ke pemasaran. Hasil panennya akan dijual kepada siapa. Agar saya bisa memiliki prediksi atau analisa yang lebih global tentang masa depan bisnis tomat ini, maka sebaiknya saya juga memahami manfaat tomat ini dan apa yang menjadi alasan orang mau membeli tomat untuk memastikan adanya end user atau konsumen. Dengan kata lain, saya harus paham ekosistemnya, karena yang menjadi ujung tombak keberlangsungan saya dalam menanam tomat adalah adanya ekosistem ini. Kalau tomat itu tidak ada manfaatnya, maka tidak akan ada end user atau konsumen. Maka tidak akan ada petani tomat. Dengan kata lain, tomat bukan merupakan aset yang layak ditanam kalau tidak ada manfaatnya. Anggaplah Vidicoin itu sebagai sebuah bibit, seperti bibit tomat, yang dalam hal ini sudah jelas-jelas terdaftar di Bapepti sebagai aset yang bisa diperjualbelikan. Saya membeli bibitnya dengan besaran modal tertentu kepada orang-orang tertentu yang sudah panen, dalam tanda petik. Bibit tersebut harus saya tanam agar bertumbuh dan berkembang sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya adalah di mana saya harus menanamnya. Ada sebuah wadah yang berbadan hukum, yaitu PT Rechain Digital Indonesia. Semua orang yang punya bibit Vidicoin menanam atau menternak, atau istilah kerennya adalah staking bibit Vidicoinnya di lahan yang disiapkan oleh PT Rechain Digital Indonesia. Dan PT Rechain ini katanya sedang dalam proses ke arah Rechain Syariah. Pada saat saya membuat presentasi ini bulan Januari 2021. Dia sudah terdaftar di Menkumham, sudah terdaftar di Kominfo, sudah ada izin operasional atau komersialnya, sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pasarnya di mana? Jika nanti saya panen, dalam tanda petik, kemana bisa menjual Vidicoin tersebut? Pasarnya disebut dengan exchanger, dan Vidicoin sudah diperjualbelikan di 20 exchanger lokal dan internasional, seperti Indodax, Huobi Global, dan yang lain-lainnya. Juga bisa diperjualbelikan antar pengguna Vidicoin. Dan yang terakhir, yang paling penting, saya harus paham end user atau konsumen atau ekosistem dari Vidicoin ini. Siapa yang membeli Vidicoin dan untuk apa mereka membeli Vidicoin. Perusahaan Vidicoin sudah bekerja sama untuk jangka waktu yang panjang dengan lebih dari 50 media top dunia seperti Detik.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan yang lain-lainnya, khususnya dalam bidang periklanan. Jadi siapapun yang ingin memasang iklan di media-media tersebut bisa menggunakan Vidicoin sebagai alat pembayarannya. Artinya, Vidicoin ini sudah ada ekosistemnya. Maka berdasarkan analisa logis tersebut, bisnis Vidicoin ini sudah selayaknya bisa berumur panjang dan